Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, program Yesus Kuatku hadir kembali buat kita semua. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, hari ini kembali kami mau dengar firman-Mu lagi. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sebagai pedoman hidup kami, kekuatan hidup kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 di ayat 1. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk buka firman Tuhan ini. Bersama-sama kita akan bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengimaninya bahwa Dialah Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya tidak layak ini, tapi kita dilayakkan oleh darahnya yang begitu mahal yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dosa-dosa kita dihapuskan. Kita dibenarkan oleh Dia. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hendaklah iman kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Tidak goyah oleh karena atau hal apapun. Ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat membuat iman kita goyah, saudara-saudara. Iman kita runtuh sehingga tidak sedikit orang percaya yang akhirnya meninggalkan Yesus. Meninggalkan iman percayanya. Mereka sudah tidak mau tahu tentang Yesus. Karena hal-hal atau masalah-masalah yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Runtuh iman mereka. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan saudara-saudara. Terjadi pada banyak orang percaya akhir-akhir ini. Goyah iman, goyah, runtuh, hancur. Karena hal-hal yang sebenarnya sangat sepele mungkin. Problema kehidupan, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah yang lain, keuangan, ekonomi, pekerjaan apapun. Itu yang membuat iman banyak orang goyah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang saat ini masih teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak, marilah kita terus memperjuangkan iman percaya kita untuk terus semakin kuat kehidupan rohani kita. Terus bersandar pada firman-Nya yang begitu kuat. Giat membaca, mendalami, menyelidiki firman Tuhan. Baca Alkitab, saudara-saudara. Terus dengan tidak jemu-jemu dan tidak putus-putusnya mendengar dan mendengar firman Tuhan yang banyak terus dikumandangkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang kita baca tentang Kristus? Apa yang kita dengar tentang Kristus? Tentang kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya, anugerahnya, segalanya yang baik dan benar tentang Dia, tentang Kristus. Itu semua akan terus mendorong iman kita makin kuat, makin yakin, makin teguh untuk kita terus mempercayainya 100%, saudara-saudara, dalam hidup kita. Itulah yang menguatkan kita, saudara-saudara. Dampak bagi kita kalau kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah luar biasa, saudara. Dampaknya adalah hidup kita penuh dalam damai sejahteranya Allah yang sangat berkelimpahan. Itu sudah kita baca
dari Roma pasal 5 ayat 1 tadi. Damai sejahtera adalah hal yang banyak dicari orang-orang dalam dunia ini. Ada banyak orang punya harta, ada banyak orang punya uang, ada banyak orang punya kekuasaan, punya segalanya. Tetapi belum tentu orang punya damai sejahtera. Belum tentu orang memiliki damai sejahtera itu, saudara-saudara. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh situasi kita. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh perasaan kita, oleh kondisi kita hari ini. Damai sejahtera seperti yang saya katakan tadi, tidak ditentukan oleh banyaknya harta kita, banyaknya uang kita, kebahagiaan dunia kita. Tidak, saudara-saudara. Damai sejahtera hanya kita dapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi ketika kita orang-orang yang percaya, yang dibenarkan karena iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh hidup dalam damai sejahteranya yang berkelimpahan, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 27. Saudara-saudara, kita buka ayat yang sudah tidak asing lagi ini. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, Yesus yang mengatakan ini, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini soal damai sejahtera. Yesus sendiri yang katakan, damai sejahtera Yesus ditinggalkan buat kita. Damai sejahteranya itu diberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada umat yang percaya, kepada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudara-saudara, hasil dari iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara mau cari di mana damai sejahtera? Hanya ketika saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara miliki damai sejahtera itu. Dunia tidak dapat memberikan, hanya Yesus yang dapat memberikan. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saudara butuhkan kedamaian, saudara butuhkan berkat-berkat, saudara butuhkan hal-hal yang saudara tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati saudara. Imani Yesus dalam hidup saudara. Imani terus Dia. Kalau saudara terus mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesuslah Tuhan yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidup saudara, damai sejahtera akan saudara miliki dalam hidup saudara. Haleluya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, saya percaya berkat-berkat mengalir dalam hidup saudara. Terlebih berkat-berkat damai sejahtera yang Yesus berikan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk akhiri firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau kami terus mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak pernah akan tinggalkan kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau, di dalam Yesus, kami penuh dan kami miliki peroleh damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Haleluya. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Limpahi mereka terus dengan rahmat-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Haleluya.